Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suka Bertani Official, kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, hari ini kita mau membuat video tentang kastrasi pada pohon kelapa sawit ya. Dan saya sedang berada di pohon sawit yang sudah melalui tahap kastrasi atau sudah selesai melalui tahap kastrasi kawan-kawan di usia 2 tahunan. Jadi kastrasi itu sangat penting bagi pohon sawit ya, untuk mempercepat pertumbuhan sawit supaya cepat besar dan cepat panen kawan-kawan ya. Jangan lupa di like, subscribe videonya, dukung channel ini, dan bila bermanfaat tolong di-share ke teman-teman petani yang lainnya. Kalau yang mana tahu ada petani yang belum tahu, tapi yang kalau belum tahu ya di skip aja ataupun di like videonya. Terima kasih. Kita lanjut videonya. Oke kawan-kawan, ini kondisi sawit yang sudah melalui masa kastrasi. Nah, di sini kastrasi dilakukan di usia pertama kali muncul bunga, dari mulai usia 8, 9 sampai 25 bulan. Pada usia 25 bulan kita berhenti, dan 26 bulannya itu tidak usah dikastrasi lagi sampai seterusnya. Dan lakukanlah kastrasi sebulan sekali sebelum pemupukan kawan-kawan ya. Jadi sebelum pemupukan dilakukan, kita buangin dulu bunga-bunga mudanya. Yang bunga-bunga itu buah dompet ya, bunga-bunga muda dari pohon sawit itu dibuangin sebelum melakukan pemupukan. Dan tujuannya untuk apa kawan-kawan ya? Tujuannya supaya nutrisi dari pupuk itu nanti akan fokus mengarah ke perkembangan batang dan pohon supaya cepat besar. Nah, supaya tidak terbagi dua ke buah ya. Jadi fokus ke batangnya untuk supaya cepat besarnya pohonnya, dan nantinya akan panen melimpah kawan-kawan. Dan perlu diperhatikan juga kawan-kawan ya, jadi kastrasi ini dilakukan pada kebun sawit yang sudah mengeluarkan bunga sebanyak 50% dari luas lahan. Contohnya 2 hektar lahan kita, dalam satu hektarnya sudah mengeluarkan bunga semua, bisa kita lakukan kastrasi supaya pertumbuhannya nanti sama semua besarnya ya. Tapi kalau memang mau melakukan sebelum 50% dari jumlah lahan, contohnya masih 1/4 hektar yang muncul, itu tidak masalah. Tapi nanti besarnya tidak sama, nah, itu kawan-kawannya tidak masalah. Tapi besarnya nanti tidak beragam ya pertumbuhannya. Tujuannya supaya pertumbuhannya beragam kawan-kawan. Oke, jadi kastrasi ini sangat penting bagi pohon sawit. Ada yang bilang juga cukup dipupuk, kemarin di komentar saya kemarin ya, cukup dipupuk aja, kata yang penting dirawat, nggak perlu melakukan kastrasi. Iya tidak masalah, cuman nanti pohon sawitnya pasti akan perbedaan dari yang dikastrasi. Kalau yang dikastrasi cepat besar, kalau yang tidak dia kecil-kecil buahnya. Dan juga pohonnya kecil-kecil, lambat besarnya intinya. Ini di usia 2 tahun sudah besar gini kan kawan. Ini buahnya besar ya. Dan beragam semua pertumbuhannya ya. Beragam semua pertumbuhannya. Dan itu terserah teman-teman semua yang ingin menanam sawit ya. Itu terserah mau melakukan kastrasi atau tidak. Tapi prosedur untuk penanaman sawit itu pasti melakukan sebelum pemupukan, supaya nutrisi pupuk nanti tidak mengarah ke buah dan juga ke batang. Dia fokus ke batang dan pohonnya saja ya. Jadi kalau nanti tidak melakukan kastrasi, si nutrisi pupuk itu terbagi 2, ke pertumbuhan generatif dan vegetatif, ke pertumbuhan buah dan pertumbuhan batang nantinya gitu loh. Pembuahan dan pertumbuhan batang gitu loh. Jadi ini kan karena kita baru menanam, jadi kita fokus untuk membesarkan pohonnya dulu gitu loh. Jangan langsung fokus ke buahnya, hasilnya, dan langsung dipanen gitu loh kawan-kawan, maksudnya. Jadi nanti yang ada pohon sawitnya itu lambat besarnya, kecil kuntet ya kan. Ya terserah sih, kalau nggak mau lakukan pun nggak masalah. Ininya kuntet kecil-kecil, nanti pohonnya cepat lambat besarnya. Nah, jadi berakibat pada kita terlalu lama menunggu jadinya ya kan pemanenannya. Nah ini kawan-kawan ya. Nah, ini kita sedang berada di pohon sawit yang sudah melalui tahap kastrasi. Nah, ini teman-teman. Ini di usia 2 tahunan ya. 2 tahun lebih sedikit lah ini. 24 bulan lebih sedikit ya. Sudah selesai ya melakukan kastrasi. Tuh, jadi habis dikastrasi, sudah selesai melakukan kastrasi, barulah di pruning bawahnya, yang di bagian bawah aja ya. Kalau yang di bagian buahnya, di bawah itu buah jangan. Di bagian 2 pelepah dari buah ya. Jadi buangin. Nah ini sanitasi namanya. Nah ini kawan-kawan, ini sudah melalui kastrasi. Dan di sini ada sedikit perbedaannya di sini kan kawan ya. Jadi ada dia di sini perbedaan yang tidak kastrasi dan kastrasi. Bahkan yang tidak dikastrasi itu terkejar oleh yang sudah dikastrasi ini. Perbedaannya itu jaraknya
Jadi yang tidak dikastrasi itu umurnya 3 tahun. Dan ini yang baru usia, yang baru ditanam belum lama, usianya 2 tahun ya kan. Itu terkejar kawan-kawan ya. Dan ini sekarang usianya sudah 2 tahun ya kawan-kawan ya, 2 tahun. Dan di sana usianya sudah 3 tahunan, beda setahun berarti ya. Itu terkejar oleh ini kawan-kawan. Besarnya buahnya ya, pohonnya. Yang sana tuh masih kecil-kecil, yang tidak melakukan kastrasi pohonnya. Dan buahnya juga ya masih kecil, karena pohonnya pun masih kecil ya. Pertumbuhan pohonnya itu lambat. Beda 1 tahun padahal sama ini. Tapi terkejar kawan-kawan oleh ini ya, yang sudah melakukan kastrasi. Karena apa? Karena kalau yang dikastrasi itu cepat besarnya pohonnya. Dan ada beberapa masyarakat juga yang sayang untuk membuangnya, karena kata sayang ya. Padahal itu memperlambat pertumbuhan pohon sawit. Itu tergantung teman-teman semua dimanapun berada yang mau melakukan atau tidak ya. Intinya ini dilakukan, kastrasi sangat penting di pohon sawit. Kapan melakukannya? Melakukannya itu di usia 8 sampai 24 bulan ataupun 25 bulan ya. Pokoknya pertama kali muncul bunga dalam 2 hektar misalnya, muncul bunga udah 1 hektaran, itu bisa melakukan kastrasi langsung. Ataupun di bawah itu, pokoknya bunga pertama kali muncul bisa kita buangi supaya cepat besarnya. Sebelum melakukan pemupukan. Jadi sebulan sekali membuanginnya ya, buangin apanya ya? Buangin bunga mudanya itu sebulan sekali sebelum melakukan pemupukan. Jadi supaya bahan nutrisi pupuk nanti tidak terbagi 2, ke buah dan ke batang. Jadi fokus untuk ke batang aja. Jadi lakukanlah sebelum pemupukan ya kawan-kawan, ingat ya, sebelum pemupukan. Oke. Nah, mungkin cukup sekian aja lah pengetahuan tentang kastrasi ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi bisa meningkatkan tumbuhan batangnya cepat besar. Oke kawan-kawan ya. Dan kita tidak tekor dalam pemupukan ya kawan-kawan ya. Jadi bisa pupuk sedikit tapi langsung mengarah ke batang, tidak terbagi-bagi. Kita udah pupuknya dosisnya sedikit. Contohnya kita tidak mampu untuk membeli pupuk banyak. Nanti begitu dipupuk itu pohonnya tidak cepat besar kawan-kawan kalau tidak melakukan kastrasi, karena nanti terbagi 2, ke buah dan juga ke batang. Oke. Nah, cukup sekian aja mungkin ya. Kalau ada kekurangan bisa cantumkan di kolom komentar. Dan ini kondisi sawit yang sudah selesai melalui tahap kastrasi di usia 25 bulan ya kawan-kawan ya. Jadi nanti ketika kawan-kawan sudah di 25 bulan itu berhenti di 26 bulannya. Jangan melakukan lagi ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.